Bab 436. Saat cahaya putih melesat tiba-tiba, Luo Feng tetap tenang total, segera membuat keputusan terbaik. Satu adalah mengandalkan pesawat ulang-alik awan gelap untuk menghindarinya secepat mungkin. Dua, gunakan matriks pedang pesawat ulang-alik untuk pertahanan. Tiga, gunakan tongkat panjang emas tua dari belakang untuk menghasilkan 4 bilah emas lagi untuk memblokir cahaya putih itu. 4 pelangi emas ditembakkan dari belakang Luo Feng, hampir seperti jaring yang menyelimuti langit, membungkus cahaya putih itu. Sial! Suara benturan menyebabkan ekspresi pemuda kurus yang jauh itu berubah drastis, dia menghentikannya. Itu adalah kartu trufnya, yang telah lama dia latih, dengan pemahaman tentang hukum asal angin, sebuah gerakan yang dilengkapi dengan hukum asal angin untuk mengeluarkan kekuatan penuhnya. Bilah daun ini memiliki sifat hukum asal angin, kecepatannya sangat cepat, melayang dan melengkung, kekuatannya sangat besar, itu adalah kartu truf terbesarnya. Selama tahap ruang pelatihan, dia tidak menggunakan senjata rahasia, dan kemudian selama duel 3 ronde, lawannya tidak cukup baginya untuk menggunakannya, oleh karena itu telah dirahasiakan sampai sekarang, dia telah bersiap untuk menggunakannya pada lawan yang belum siap. Kartu Trump, mereka memiliki kekuatan terbesar saat tidak terduga. Tanpa persiapan, mudah dipukul. Namun pada saat itu ditemukan, mereka secara otomatis akan memiliki pertahanan untuk itu, kekuatan kartu trufnya akan melemah. Namun Luo Feng terlalu tenang, meskipun gerakan ini tiba-tiba, ketenangan Luo Feng yang menakutkan, tanpa ragu-ragu bertindak dalam tindakan terbaik untuk menghadapinya, tidak hanya 4 pelangi emas yang memblokirnya, melepaskan matriks pedang bersama dengan miliknya. Menghindar membuatnya sama sekali tidak berguna. Pergi dan mati. Luo Feng menatap lawannya dengan dingin. 5 pelangi emas lainnya mengelilingi pemuda kurus, kecepatannya jelas tidak bisa menyamai pelangi emas, dalam sekejap, dia menembus. Wu Tewisike, gagal. Luo Feng, kemenangan. Luo Feng turun dari tengah udara dan melihat cahaya putih yang terhenti, itu adalah pedang kecil berwarna putih perak, siapapun yang mampu mencapai 100 besar, memang mereka tidak boleh bersin. Di dalam alam semesta, seorang pembaca roh dapat mengontrol senjata roh mereka dari jauh, dan para pejuang juga dapat menggunakan senjata lempar, seperti lembing, kapak pendek, pedang pendek, DLL. Menggunakan istilah bumi, ini disebut senjata rahasia. Senjata rahasia memang ampuh, dan jarang terlihat. Setelah memenangkan pertempuran pertama, Luo Feng masuk 100 besar, hadiahnya naik menjadi 100 elemen campuran, dan dia mendapatkan hak untuk memasuki perusahaan alam semesta virtual surga dan area rahasia tanah. Selamat untuk para pang di arena. Pria berskala ungu berlapis baja hijau berdiri di udara, mengamati 100 pria dan wanita muda di dalam arena. Pertama, saya ingin mengucapkan selamat kepada Anda karena telah memasuki 100 teratas, dapat memasuki area rahasia surga dan bumi perusahaan jagat maya kami. Sekarang, kami akan memilih 20 teratas dari Anda semua. Menurut pilihan sistem jagat maya, saya akan melaporkan 20 nama. Segera 100 pemuda jenius yang baru saja menang mulai gugup, meskipun mereka telah menang, namun hanya 20 dari mereka yang mendapat kesempatan untuk maju ke babak berikutnya dan bertempur, memilih 10 final. Luo Feng berdiri di arena tempat dia bertarung, melihat pria berskala ungu lapis baja berwarna hijau di udara, mengerutkan alisnya, saya tidak mengungkapkan kartu truf terkuat saya, peringkat saya dalam sistem alam semesta virtual mungkin lebih rendah, namun, menurut apa yang dikatakan dan disimpulkan oleh raksasa lapis baja skala itu, aku seharusnya bisa masuk peringkat 10 besar, lalu, aku harus terpilih. Bolan. Pria berskala ungu lapis baja hijau mulai melaporkan 20 nama. Gu Siluo, Ai Chen, Wu Ka, Yi Feng, Jia Lai 11, Rong Jun. Saat nama dibacakan, mereka yang tidak membaca nama mereka hampir tidak bisa menahan kegugupan mereka semua menang, namun hanya 20 yang bisa berpartisipasi dalam pertempuran berikutnya. Qian Sui, Luo Feng, Tao. 20 yang terpilih adalah nama-nama yang baru saja saya laporkan. Pria bersisik ungu lapis baja hijau tersenyum, akankah kalian yang 20 orang beristirahat dan pulih dari pertempuran sebelumnya, dalam waktu singkat, kita akan memulai pertempuran berikutnya. Adapun siapa lawanmu, kamu akan tahu kapan pertempuran dimulai. Sekelompok pemuda duduk dengan santai di alun-alun. Kandita, selamat berhasil masuk 100 besar. Jangan pernah membicarakannya, meskipun saya berhasil mencapai 100 besar, namun saya tidak terpilih di 20 besar. Kandita yang tinggi dan kokoh terlihat tidak puas, meskipun mereka yang berada di 20 besar semuanya kuat, dan saya tidak memiliki kesempatan untuk menang. Namun tanpa benar-benar bergerak, saya masih merasa tidak puas. Kandita, jangan kesal, kita semua juga tidak senang. Saya bahkan tidak mendapatkan kesempatan untuk mencapai 100 besar. Para pemuda yang tidak memiliki pertarungan lagi untuk bertarung sedang mengobrol dengan santai, semua orang mengobrol dan saling mengenal, karena mulai hari ini, banyak dari mereka akan menjadi mitra jangka panjang di alam semesta. Dan 20 orang terakhir duduk di sudut dengan tenang, mereka dengan tenang beristirahat dan mengendalikan kondisi mental mereka. Karena sebentar lagi, pertempuran yang lebih penting akan segera dimulai, pertempuran berikutnya akan memilih 10 besar, 20 orang ini yang bisa masuk ke daftar nama, mungkin hanya Dewa Kematian Bolan yang memiliki jaminan 100%, 19 lainnya tidak yakin akan kemenangan mereka. Lawan saya, siapa itu? Tatapan Luo Feng menyapu sekelilingnya, 2 dari 19 lainnya juga melihat ke segala arah, satu adalah Pangeran Mankauka dan yang lainnya adalah pria gemuk yang membawa kapak darah Tao.
Pangeran Manka tersenyum pada Luo Feng dan melambaikan tinjunya. Pria gemuk itu melirik Luo Feng dan mengusap telinganya. Pengaturan pertempuran ini, mereka tidak mengungkapkannya, kita hanya akan tahu kapan waktunya bertempur. Ini mungkin juga merupakan ujian bagi kondisi mental kita. Luo Feng berhenti mencemaskannya, menutup matanya, dan menurut metode kakak laki-lakinya yang besar dan kedua, membersihkan dirinya sendiri dan mengosongkan pikirannya, memasuki keadaan tenang, dengan sabar menunggu pertempuran dimulai. Sekitar setengah jam kemudian. Rumble, plaza berguncang, di 10 arena yang luas naik secara bertahap, semuanya diselimuti jaring hitam dalam jumlah besar. Secara bersamaan 20 orang yang beristirahat segera diangkut ke 10 arena. Di dalam arena. Sial. Tragedi. Kapak darah tahu itu benar-benar menghadapi dewa kematian Bolan? Kami sudah menebak-nebak siapa yang tidak beruntung bisa bertemu Bolan, sebenarnya tahu, kasihan. Di kejauhan, 980 orang jenius lainnya yang menonton tertawa, dan di arena, pria gemuk liar yang tidak dibatasi tahu mencengkeram kapak besar yang menakutkan itu, hampir seperti binatang buas yang menatap pemuda berjubah putih itu, namun siapapun bisa memperkirakan hasilnya. Dewa kematian Bolan, itu adalah seorang jenius mutlak yang hanya muncul sekali setelah berapa banyak kompetisi? Perusahaan jagat maya bahkan secara khusus memasukkan satu slot lagi untuk area rahasia primal hanya karena dia, kemungkinan kapak darah tahu mampu mengalahkan dewa kematian Bolan dengan kejam terlalu rendah. Kecuali dia adalah seorang jenius yang menakutkan yang muncul sekali. Setiap triliun tahun. Gu Siluo melawan Rong Jun? Gu Siluo adalah tempat latihan peringkat 2, kekuatan yang sangat sempurna, tanpa kesalahan. Di antara 20 orang ini, mungkin hanya dia yang memiliki kemampuan melawan Bolan. Pertemuan Rong Jun itu dengan Gu Siluo sudah berakhir. Banyak orang di seluruh arena menatap Bolan melawan Tao, namun ada banyak yang menonton pertandingan lainnya. Penghipnotis Jialai 11 melawan Madman Luo Feng. Penghipnotis itu telah bertemu si gila. Dua yang sakit sudah bertemu. Dari awal sampai akhir, hipnotis bahkan tidak bergerak, hanya menatap lawannya dan mengalahkan mereka. Siapa yang tahu apakah Madman itu bisa menahannya? Sulit untuk dikatakan. Hipnotis adalah ahli hipnotis pembaca roh yang paling menakutkan dalam kompetisi ini, sampai saat ini belum ada yang bisa menahannya, dan selain menggunakan hipnotisme, dia juga dapat menggunakan senjata roh untuk melakukan serangan jarak jauh, ketika lawan terjebak dalam ilusi tanpa pertahanan apapun, itu akan berakhir dengan cepat. Sampai sekarang, dia bahkan belum menggunakan senjata roh. Selalu hanya menggunakan hipnotismenya pasti sangat menakutkan. Jangan meremehkan Madman, saya telah melihat rekaman pertempurannya, begitu banyak rekaman, saya tidak pernah melihatnya gugup atau kalah. Matanya, selalu dingin, seolah-olah tidak ada yang mempengaruhi kondisi mentalnya. Hipnotis dianggap sebagai 10 besar, Madman juga dianggap sebagai 10 besar, dua pertemuan ini, itu akan menarik. 10 arena, 10 pertempuran. Setiap pertandingan adalah pertarungan puncak, dibandingkan dengan pertarungan untuk menjadi 100 teratas sebelumnya, pertandingannya sekarang, hanya sekarang mereka benar-benar layak untuk pertarungan gelar puncak. Di arena. Satu di pesawat ulang-alik awan gelap, mengenakan baju besi abu-abu tua, membawa tongkat panjang keemasan gelap, pemuda kurus berambut hitam. Yang lainnya berdiri di atas cakram hitam, siluet tinggi dan kurus yang ditutupi jubah hitam. Keduanya adalah pembaca roh, namun mereka menjalani dua jalur berbeda dari seorang pembaca roh, yang satu adalah pengontrol sementara yang lain adalah penghipnotis. Pengendali mengarahkan senjata roh untuk menghancurkan tubuh fisik sementara penghipnotis mengarahkan serangan mereka untuk menghancurkan jiwa secara langsung. Sangat sulit untuk membuat kemajuan sebagai penghipnotis, namun begitu itu tercapai, mereka menakutkan. Menjadi pengontrol lebih mudah, namun untuk menjadi kuat, itu juga sulit. Orang gila Luo Feng. Suara penghipnotis Jialai 11 itu kasar, berkata dengan lembut, kamu memiliki kekuatan dari 10 besar, bagaimanapun bertemu dengan saya. Anda hanya akan dapat peringkat di luar 10 besar. Sangat percaya diri? Luo Feng tersenyum, matanya berbinar. Dua orang itu menunggu pengumuman. Di 10 arena, mereka semua menunggu. Pemenangnya akan masuk 10 besar, kecil, jangan ceroboh, semua lawanmu sangat kuat. Biarkan pertempuran dimulai. Pria berskala ungu lapis baja hijau berkata dari jauh, suaranya bergema di telinga semua orang, secara bersamaan, 10 pertempuran arena meletus. Jialai 11 yang berdiri di atas cakram hitam, tatapannya dingin saat bibirnya sedikit bergerak. Weng. Energi roh tanpa jejak yang tak berbentuk segera beriak ke arah Luo Feng, menyerang pikirannya, energi rohnya terlalu cepat. Sambil melepaskan hipnotismenya, Jialai 11 melambaikan tangannya secara bersamaan, cakram hitam di bawah kakinya telah menjadi cahaya hitam yang memotong langsung ke arah kepala Luo Feng. Pertama kali. Di arena pertempuran, ini adalah pertama kalinya penghipnotis Jialai 11 menggunakan hipnotisme dan senjata rohnya dalam serangan simultan. Bab 437. Energi roh tak berbentuk diam-diam menyerbu kesadaran Luo Feng. Kesadarannya sangat luas dan tidak ada habisnya, namun pagoda emas besar hampir memenuhi seluruh ruangan. Pagoda kosong ini memiliki total 2 tingkat. Pagoda hampa dengan ukiran yang muncul di mana-mana ini tampak sepenuhnya seperti kristal transparan yang bersinar dengan cahaya keemasan. Itu terlihat hampir sempurna, tidak rusak dan sepenuhnya mampu melindungi inti jiwanya di dalam. Pagoda kosong, tingkat 2. Ini adalah teknik rahasia yang diturunkan dari Master Planet Yunmo. Luo Feng telah belajar dan fokus pada jejak jiwa dan pagoda void yang jejak jiwanya dibuat oleh gurunya.
Namun, semakin dalam dia mempelajari seni ini, semakin mereka menyukai serangan jiwa. Karena spesialisasinya adalah pengontrol, dia perlahan mengurangi pelatihannya pada jejak jiwa. Begitu dia mencapai jejak jiwa 10.000 bilah dasar dan mampu memadatkan jejak perbudakannya, dia berhenti melangkah lebih dalam. Di sisi lain, pagoda kosong sangat penting dalam rencana Luo Feng. Sebagai pengendali pembaca roh, dia mungkin lebih lemah dalam serangan jiwa. Namun, pertahanannya harus kuat, dia seharusnya tidak memiliki kelemahan yang jelas. Karenanya, dia tidak pernah santai pada pelatihan itu. Dan pagoda kosong adalah teknik yang sangat kuat. Gurunya saat itu hanya mendapatkannya secara kebetulan juga, dan sebelum kematian, dia hanya mencapai 6 tingkat pagoda. Jika dia telah mencapai level 7, menurut apa yang diasumsikan gurunya, tragedi itu saat itu, dia tidak akan mati. Orang hanya bisa membayangkan betapa kuatnya pagoda kosong itu. Selama 5 tahun terakhir, Luo Feng tidak pernah santai selama pelatihannya. Dengan pemahaman hukum emas dan ruang angkasa, ia mencapai tingkat 2 di pagoda. Pagoda kosong, murni untuk pertahanan. Energi roh tanpa jejak dari penghipnotis Jialai 11 menyerang kesadaran Luo Feng, segera mengenai pagoda void. Setelah kontak, itu tidak menyerang, tetapi menyebar seperti selaput untuk membungkus pagoda kosong, secara bertahap menyentuhnya. Pagoda kosong, pada dasarnya terbuat dari energi roh yang terkondensasi tak tertandingi. Namun, itu masih energi roh. Dan energi roh selalu diresapi dengan sedikit kesadaran. Jiwa, sebenarnya adalah perpaduan lengkap dari energi roh yang tak terhitung jumlahnya. Dengan energi roh tak berbentuk membuat kontak dengan pagoda kosong, kesadaran Luo Feng jatuh ke dalam hipnotisme yang menakutkan. Sedetik yang lalu dia masih jelas bertarung dengan Jialai 11, namun dalam sekejap kesadarannya berada di tempat yang berbeda sama sekali. Bagaimana ini bisa terjadi? Luo Feng berdiri di atas Samudra Pasifik. Melihat binatang buas besar dengan panjang lebih dari 100 km membuat malapetaka, menciptakan gelombang yang sangat besar. Secara bersamaan ada 2 binatang buas 10 km ganas yang memuntahkan api ke arah tanah. Pencakar langit dan seluruh basis kota berada dalam reruntuhan, orang-orang berteriak kesakitan, sementara tak terhitung dari mereka melarikan diri. Tirdie, apa yang kita lakukan? Apa yang bisa kita lakukan? Ini setidaknya adalah binatang buas level Tuan Domain, kita tidak bisa menandingi mereka. Suara Dewa Petir yang panik dikirim dari jam tangan komunikatornya. Kakak ketiga, cepat lindungi bibit terakhir dan tinggalkan tanah. Cepat kabur. Ini adalah bibit terakhir di bumi. Ekspresi panik Hong muncul di komunikatornya juga. Ada yang tidak beres? Bangun. Bangun. Luo Feng merasa seolah-olah sedang bermimpi ketika dia masih muda. Meskipun dia secara sadar tahu bahwa dia sedang bermimpi, masih sulit untuk bangun. Meskipun dia dalam kondisi ini saat ini, yang utama adalah kesadarannya terlalu kuat. Seiring dengan pelatihan kondisi mentalnya dan pengaruh binatang bertanduk emas, jiwanya sangat dingin. Oleh karena itu kesadarannya segera mendeteksi hipnotisme. Menyadari fakta adalah satu hal, sebenarnya bangun adalah hal yang penting. Untungnya pagoda yang kosong memiliki pertahanan yang ketat pada inti jiwanya. Jadi bahkan jika hipnotisme roh penghipnotis Jialai 11 sangat kuat, itu hanya bisa sedikit mempengaruhi dirinya, karena tidak dapat menembus jauh ke dalam jiwanya. Bangun. 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 Tekad Luo Feng mengeluarkan raungan yang kuat, dan dunia ilusi mulai bergetar. Peng! Ilusi itu rusak. Luo Feng benar-benar sadar kembali. Tidak seperti dunia ilusi yang melamun, semua yang ada di depan matanya sangat jernih, ini adalah simulasi 100% sebenarnya dari alam semesta virtual. Siu! Dis hitam sudah mendekati Luo Feng. Bagus. Mata Luo Feng bersinar. Berdiri di atas pesawat awan gelap, kecepatannya semakin cepat, secara bersamaan mengacungkan banyak perisai. Karena jaraknya terlalu dekat, dia tidak punya waktu untuk menggunakan persenjataan Nanshen. Sial! Dis hitam bentrok di perisai menyebabkan perisai terlempar. Itu menyentuh lengan Luo Feng, memotong baju besi dan sebagian besar dagingnya, darah segar dimuntahkan dari udara tengah, sementara Luo Feng sudah mengelak jauh. Pergi dan mati! Luo Feng meraung ke dalam, menunjuk ke arah Jialai 11 yang memiliki ekspresi kaget. Gemuruh. 6 aliran energi emas terbang keluar dari belakang Luo Feng dan segera membentuk 6 bilah emas, menusuk ke arah Jialai 11. Ekspresi Jialai 11 dipenuhi dengan keterkejutan, tidak mungkin. Bersamaan dengan itu, sejumlah besar pecahan emas terbentuk di sekitarnya untuk menjadi baju besi. Peng peng peng, 6 pelangi emas menembus helmnya, akhirnya membuat tubuhnya berantakan. Gemuruh. Ledakan dan darah segar berterbangan kemana-mana. Jialai 11 dikalahkan. Orang gila Luo Feng adalah pemenangnya. Dia masuk 10 besar. Seperti itulah seberapa cepat pertandingan antara dua jenius mutlak. Jika Luo Feng terbangun nanti, itu akan menjadi dia yang akan mati sebagai gantinya dengan kepalanya dipotong langsung. Namun begitu dia bangun, itu berarti kematian Jialai 11. Bagaimana itu bisa terjadi? Ditutupi jubah hitam, mata Jialai 11 dipenuhi dengan keterkejutan. Teknik dewa kebingungan saya, menurut pemimpin negara saya, dia berkata bahwa hanya Bolan yang telah mencapai tingkat di mana dia tidak akan terpengaruh. Orang lain tidak akan bisa menahannya. Bahkan dalam 10 besar, saya punya jaminan. Saya bahkan seharusnya memiliki harapan untuk mencapai 2 teratas. Bagaimana, kenapa dia, bahkan jika dia tidak terjebak dalam ilusi, untuk benar-benar berjuang dan keluar dari mimpinya membutuhkan waktu.
Dalam waktu singkat itu, saya seharusnya bisa membunuhnya, tapi dia memang memiliki metode bertahan. Senjata roh pertahanan yang membentuk armornya, hampir tidak bisa menahan serangan 6 pedang emas. Namun serangan Luo Feng terlalu kuat dan akhirnya menghancurkannya. Pertahanan yang kuat. Bersamaan dengan serangan senjata roh yang bahkan lebih menakutkan dengan hipnotisme. 1v1, dia memang lawan yang menakutkan. Namun, dia tetap kalah. Dia kalah. Jia Lai 11 kalah. Banyak jenius yang menyaksikan semuanya terkejut. Dari cuplikan sebelumnya dari Jia Lai 11, dia terlalu pemberani. Dia bahkan tidak harus menggunakan senjata roh sebelumnya, hanya serangan jiwanya saja bersama dengan hipnotisme yang dapat membunuh musuh dan gerakannya luar biasa setiap saat. Kali ini, Jia Lai 11 bahkan tidak menganggap enteng musuhnya, karena dia menganggap Madman Luo Feng sebagai musuh sejati. Oleh karena itu, dia menggunakan hipnotisme dan senjata rohnya secara bersamaan, namun dia tetap kalah. Dengan kekuatan penuhnya, dia masih kalah. Luo Feng benar-benar menang? 1008 unding sedikit jauhan, mata mereka berbinar. Lebih dari setengah dari mereka menganggap Luo Feng sebagai pecundang dalam pertandingan ini sejak awal, karena mereka sangat jelas tentang kesulitan pelatihan hipnotisme, dan betapa menakutkannya seorang penghipnotis yang kuat. Untuk dapat segera bangun, seberapa kuat kemauan seseorang? Seberapa tenang? Berandal ini kuat, pasti kuat. Seorang pria setinggi 10 m yang tampak seperti banteng bertanduk berseru dan memuji, suaranya menggelegar seperti guntur. Kemenangan Luo Feng dianggap cukup mengejutkan. Hal utama adalah Jia Lai 11 telah lama dianggap oleh pakaian dalam, sebagai pakaian yang hanya bisa ditahan oleh bolan. Lagi pula, dengan pemahamannya tentang hukum asal yang sedalam itu, kesadarannya dipengaruhi oleh energi alam semesta. Karenanya, dia tidak akan mudah terguncang. Semakin kuat seorang pejuang, semakin kuat yang memahami hukum asal, kemauan dan kekuatannya lebih menakutkan. Jika ada orang lain yang melawan Jia Lai 11, persentase kekalahan mereka akan melebihi 80%. Sebenarnya, dari 20 teratas, selain bolan, 18 lainnya secara alami akan merasa khawatir terhadap Jia Lai 11. Bahkan Luo Feng tidak memiliki kepercayaan penuh, namun orang yang sulit ini, sebenarnya dieliminasi oleh Luo Feng. 10 arena, di dalam salah satunya, pemuda berjubah putih yang membawa pedang darah menang. Dia berbalik dan jelas terkejut ketika dia melihat arena Luo Feng berada, sedikit mengerutkan alisnya, berkata, Luo Feng. Luo Feng. Wanita berambut hijau Qian Sui yang juga mencapai kemenangan, memandang Luo Feng yang jauh di arena, dengan matanya yang cerah dan cerdas. Baik. Selama Luo Feng menang, 3 pemenang telah diputuskan. Mereka adalah Bolan, Qian Sui dan Luo Feng. Ini mungkin tampak seperti pertukaran yang lambat, tetapi Luo Feng sebenarnya sangat cepat. Demikian pula seorang pemuda berambut hijau dengan ukiran di wajahnya menampakkan senyuman di arena. Kakak laki-laki, kakak laki-laki. Qian Sui berteriak dan bersorak. Kakak laki-lakinya Jiang Mo juga masuk 10 besar, kedua saudara kandungnya masuk 10 besar. Pemenang dari 10 arena mulai muncul satu persatu. Bolan, Qian Sui, Luo Feng, Jiang Mo, Lancelot, Wuka, Ai Chen, Long Yun, Ao Paktela, dan yang terakhir, Rong Jun. Pertempuran antara Gu Siluo dan Rong Jun adalah yang terlama dari 10 pertempuran. Gu Siluo adalah yang disebut pengendali pembaca roh yang sempurna. Dari awal pertempuran, dia tampak memegang kendali. Sebagai peringkat 2 dari ruang pelatihan dan orang dengan harapan terbesar menjadi yang kedua untuk memasuki area rahasia utama, sebenarnya, dia benar-benar kalah dari Savage Rong Jun. Rong Jun menang. Gu Siluo benar-benar kalah. Orang yang paling berharap mendapat nomor 2, Gu Siluo, dia benar-benar kalah. Penonton di lokasi, lebih dari 900 orang jenius benar-benar terkejut. Pada saat yang sama, 9 pemenang di arena, semua menatap tajam ke Wargot berlumuran darah Rong Jun yang tampak seperti baru saja datang dari alam liar. Kerja pisau yang kuat. Kerja pedang yang menakutkan. Bahkan Dewa Kematian Bolan mengerutkan alisnya. Semua orang termasuk Luo Feng hampir tidak bisa menahan ekspresi terkejut mereka. Pisau ini bekerja, Luo Feng menatap Savage Rong Jun. Melihat pedang besar itu, dia ingat tebasan brutal yang bahkan bisa membelah gunung. Bab 438. Jadi gerakannya bukanlah sifat terkuatnya, melainkan kerja pedangnya. Luo Feng menatap pemuda Rong Jun. Pada saat yang sama dia mengenang pertandingannya dengan dia dari 5 tahun lalu. Tujuan saya yang sebenarnya adalah seluruh alam semesta nomor 1. Raungan itu sepertinya bergema di telinga Luo Feng sekali lagi. Nomor 1? Jadi, Savage Rong Jun ini tidak hanya membuat komentar yang berani. Ya, Rong Jun memiliki begitu banyak pengetahuan bahkan tentang 4 area rahasia perusahaan alam semesta virtual. Jelas dia bukan hanya katak biasa di dalam sumur. Luo Feng berpikir, dia memiliki begitu banyak informasi tentang standar kompetisi nomor 1 sebelumnya, dan dia berani mengatakan bahwa tujuannya adalah menjadi nomor 1 secara keseluruhan, yang berarti dia punya jaminan. Sebelum melepaskan serangan pedang yang sangat mengejutkan itu, Rong Jun dianggap sebagai orang yang akan mencapai 20 besar, tapi sekarang dia mengalahkan Gu Siluo. 5 besar, dia pasti punya kekuatan yang bisa mencapai 5 besar. Pemuda besar yang benar-benar hitam, kata Ao Paktela lembut. Pekerjaan pedang itu, sangat. Pria berskala ungu berjubah hijau terbang di udara, tekanan tak berbentuk secara alami menyebabkan 1000 jenius menoleh padanya. Selamat untuk 10 pemenang.
Anda telah memasuki 10 besar, hadiah Anda telah meningkat menjadi 1000 elemen campuran dan Anda memiliki hak untuk memasuki area rahasia awal mutlak. Pria bersisik ungu lapis baja hijau tersenyum, 10 pertempuran teratas kali ini sangat mengasyikkan, beberapa pang benar-benar mengejutkanku. 1000 orang jenius bersama 1008 unding semuanya mendengarkan dengan patuh pada kesatria 9 pedang itu. Bolan, Qian Sui, Luo Feng, Jiang Mo, Lancelot, Wuka, Ai Chen, Long Yun, Ao Paktela, Rong Jun, selamat untuk kalian 10. Sebentar lagi, kami akan memilih 5 teratas dari Anda 10 dan akhirnya 2 teratas dari 5 final. Pria berskala ungu berlapis baja hijau tersenyum, mengenai bagaimana Anda dipisahkan ke dalam grup Anda. Menurut aturan sistem alam semesta virtual tentang seberapa cepat Anda menyelesaikan pertandingan sebelumnya, ada beberapa pertandingan cepat dan lambat sebelumnya, yang tercepat akan bertarung melawan yang paling lambat. Yang tercepat kedua akan bertempur melawan yang paling lambat kedua, dan seterusnya. Wah! 1008 undings terkejut. 990 jenius yang menonton juga terkejut. Bahkan 10 jenius absolut yang akan bertempur tercengang. Urutan waktunya adalah Bolan, Qian Sui, Luo Feng Jiang Mo, Lancelot, Wuka, Ai Chen, Long Yun, Ao Paktela dan Rong Jun. Jika yang tercepat disandingkan dengan yang paling lambat, maka Bolan melawan Rong Jun, Qian Sui melawan Ao Paktela, Luo Feng melawan Long Yun, Jiang Mo melawan Ai Chen, Lancelot melawan Wuka. Yang paling menonjol dari pertempuran sebelumnya, Rong Jun, benar-benar cocok dengan dewa kematian Bolan yang menakutkan. Menurut apa yang dipikirkan semua orang yang hadir, termasuk 1008 undings, semua orang menganggap bertemu dewa kematian sebagai kerugian yang pasti tanpa keraguan. Rong Jun melawan Bolan? Luo Feng memandangi pemuda liar yang jauh itu. Itu buruk, meskipun kekuatan sejati Rong Jun menakutkan, tidak peduli seberapa besar kekuatannya meledak, lawannya adalah Bolan. Dan Bolan jauh melebihi kita semua, Rong Jun pasti akan kalah. Karena Bolan terlalu kuat, orang dapat melihat hanya dari ruang pelatihan seperti apa hasilnya nanti. Berada di depan semua orang oleh seluruh menara, hampir semua orang menahan napas untuk Rong Jun. Seseorang harus tahu bahwa pengaturan oleh sistem alam semesta virtual tidak dapat diubah, dan hanya diterima. Selain itu, selain 9 hadiah, tidak ada orang lain yang ingin bertemu Bolan. Namun, pada akhirnya seseorang harus melakukannya. Dan orang yang tidak beruntung ini adalah Rong Jun. Istirahat sebentar, duel arena akan segera dimulai. Suara pria ketakutan ungu lapis baja hijau bergema di telinga semua orang. Menarik, sangat menarik. 13. Kedua bibit Anda dari negara semesta ganggu sama-sama sangat kuat. Terutama Rong Jun itu. Sementara yang lain menggunakan teknik yang dibuat oleh nenek moyang dan generasi sebelumnya, Rong Jun sebenarnya menciptakan tekniknya sendiri. Pisau itu, setelah menggabungkan hukum asal tanah dan ruang angkasa bersama-sama, kekuatannya sebenarnya sangat kuat. Jika dia tidak bertemu Bolan, dia bisa saja menjadi nomor 2. Jangan terlalu memujinya. Dia kuat, tapi yang satunya itu. Luo Feng sepertinya tidak lebih lemah. Keadaan mental dan kekuatan kemauannya sempurna dalam generasinya. Kekuatan kemauan dan kondisi mental seseorang akan menentukan seberapa jauh seseorang akhirnya melangkah nanti. Sebagai perbandingan, saya sebenarnya lebih suka Luo Feng. Adapun Rong Jun, sebenarnya dia masih terlalu lemah sekarang di level bintang, membuat tekniknya sendiri saat ini terlalu dini. Belajar dari orang lain terlebih dahulu, setidaknya menjadi penguasa sektor dan ketika pandangan Anda meluas dan pemahaman Anda tentang hukum asal semakin dalam, tidak akan terlambat untuk membuat teknik Anda sendiri saat itu. Masuk akal. Apa yang Anda katakan tidak sepenuhnya benar. Bahwa Rong Jun menciptakan tekniknya sendiri, meskipun ini baru permulaan, Anda masih bisa melihat betapa besarnya kekuatan itu. Dan dengan menciptakan teknik sendiri, saat melepaskan kekuatannya, itu menjadi lebih besar. Teknik orang lain adalah teknik lain, teknik Anda sendiri adalah yang terbaik. Masih terlalu dini untuk itu. Sekarang bukan waktunya untuk membuat teknik Anda sendiri. Di sekitar raksasa lapis baja skala, unding selainnya mulai berdiskusi. Raksasa lapis baja skala mengerutkan alisnya. Melihat Rong Jun dan Luo Feng yang jauh, matanya hampir tidak bisa menekan kebahagiaan. Kedua ini benar-benar mengejutkanku berkali-kali. Di antara 1008 negara semesta yang bersaing, sebenarnya ada 2 dari mereka yang masuk 10 besar dari negara semesta Ganmu kita. Jika pemimpinnya tahu, dia akan sangat senang. 1008 pakaian dalam di alun-alun, bersama dengan 990 orang jenius lainnya terus berdiskusi. Namun 10 jenius terakhir diam-diam menunggu. Awalnya mereka merasa sedikit kasihan pada Rong Jun, tetapi setelah itu, mereka semua mulai memperhatikan lawan mereka sendiri. Long Yun. Luo Feng melihat siluet di kejauhan. Dia tinggi di 2 m, dia memiliki kekar dan tampak kuat. Mengenakan baju besi berat yang aneh, dia memiliki helm dengan tanduk di atasnya. Tatapannya dalam dan tak terduga dan sisi wajahnya bahkan memiliki bulu kuning. Dia adalah Long Yun, seorang pemuda yang sangat rendah hati dari negara semesta lanting. Dia tidak pernah menarik perhatian siapapun. Sejak awal berkumpulnya jutaan jenius, orang-orang seperti hipnotis Jialai 11, Pangeran Manka, saudara jenius planet Auguse, Savage Rong Jun DLL, banyak yang memiliki reputasi yang jauh lebih terkenal. Namun tidak ada yang benar-benar memperhatikan Long Yun. Selama ruang pelatihan, meskipun dia berada di 100 besar, dia masih di 50 belakang. Adapun membuatnya menjadi 100 besar, kemenangan Long Yun sederhana.
Kemenangan ini tidak terlalu mencolok atau luar biasa, karena kemenangan semua orang terlalu sederhana. Berhasil masuk 10 besar, kemenangan Long Yun tampak sangat melelahkan. Kekuatan Long Yun ini? Luo Feng melompat ke dalam, benar, aku tidak pernah benar-benar menyadarinya sebelumnya. Sangat rata-rata dan tetap rendah hati, ini Long Yun. Apa yang tampak seperti pang normal sebenarnya berhasil masuk 10 besar. Luo Feng. Duduk tidak terlalu jauh dari Luo Feng adalah pemuda liar, berkomunikasi melalui energi genetik. Sesuatu yang penting. Luo Feng melihat ke atas. Hati-hati dengan Long Yun. Pemuda liar mengkomunikasikan, dari pengamatan dan informasi yang saya kumpulkan sebelumnya, di antara 20 teratas, 19 dari mereka memiliki pemahaman tentang dua hukum asal. Hanya satu orang yang memiliki pemahaman tentang satu hukum asal. Luo Feng melangkah melalui gerbang hukum emas dan ruang angkasa. Rong Jun melangkah melalui gerbang hukum darat dan ruang angkasa. Semua orang serupa, seperti Dewa Kematian Bolan melangkah melalui gerbang hukum angin dan ruang, sementara Yi Feng melangkah melalui angin dan kayu, atau Ai Chen yang melangkah melalui cahaya dan waktu. Dari 19 yang melewati 2 pintu gerbang, 8 melewati ruang, 6 melewati waktu, 5 lainnya tidak memiliki pemahaman tentang waktu atau ruang sama sekali. Namun, apapun masalahnya, 19 ini semua yang melangkah melalui dua hukum gateway. Hanya satu orang yang memahami hanya satu hukum asal, dan itu Long Yun. Pemuda liar itu berkomunikasi. Ah! Luo Feng kaget. Dia belum banyak meneliti secara detail. Dalam sejarah setiap kompetisi jenius antara 1008 jenius absolut negara-negara semesta, mereka yang mampu masuk 20 besar kebanyakan adalah mereka yang memahami dua hukum asal, atau berfokus pada ruang atau waktu. Dia memahami hukum asal-usul, yang sangat berat dan membumi. Pertahanannya sangat kuat, dan serangannya juga sangat kuat. Pemahamannya jauh melebihi penggunaan tunggal hukum asal-usul saya. Hati-hati. Rong Jun dikomunikasikan. Terima kasih. Luo Feng menjawab. Tidak perlu, saya tidak memiliki peluang besar untuk menang dalam pertarungan saya. Jika Anda bisa menang, saya juga akan senang. Kata Rong Jun. Luo Feng memandang Rong Jun dan tersenyum, yang terbaik, kamu tidak pernah tahu, kamu mungkin bisa menggulingkan bolan itu. Haha. Anda tidak pernah tahu, namun saya tidak akan pernah mengaku kalah dengan mudah. Rong Jun tersenyum kembali. Setengah jam kemudian. Arena asli di alun-alun telah lenyap, getaran mulai lagi dan 5 arena yang bahkan lebih mewah dan indah muncul dan melayang di atasnya. Penutup cahaya di arena adalah selaput cahaya tembus cahaya. Selaput ini, di bawah bola cahaya di langit memantulkan 7 warna cahaya di bawahnya, sungguh indah. Adapun 10 pemuda jenius, mereka semua diangkut ke arena masing-masing. Rong Jun melawan Bolan, Luo Feng melawan Long Yun. 5 pertempuran puncak mutlak, itu akan segera dimulai. Di dalam arena yang indah, Luo Feng menghadapi Long Yun. Seluruh tubuh Long Yun ditutupi baju besi berat. Di helmnya ada tanduk. Dengan membalikkan tangannya, dia mengacungkan kapak besar yang menakutkan, matanya menatap tajam ke arah Luo Feng, seorang pejuang berbasis kekuatan yang kuat. Luo Feng kurus berdiri di atas pesawat awan gelap, membawa persenjataan Nanshen di punggungnya. Dia adalah pengontrol pembaca roh yang tepat. Kamu sangat kuat. Suara menggelegar yang kental, hampir seperti raungan banteng. Long Yun menatap dingin Luo Feng, menekankan, kamu jauh lebih kuat dari yang aku harapkan. Untuk menunjukkan rasa hormat yang saya miliki untuk pejuang yang kuat seperti Anda, saya akan menggunakan kekuatan penuh saya dan mengalahkan Anda. Saat kata-katanya berakhir, energi kuning mulai terpancar dari tubuhnya. Energi kuning ini beriak, ruang di sekitarnya tampak hampir memadat dan mengeras. Tekanan berat tak berbentuk terbentuk, ini membuat ekspresi Luo Feng yang jauh berubah. Itu terlalu abnormal. Raksasa. Ini. Kegilaan. Long Yun ini benar-benar licik dan terlalu licik. 990 jenius yang menyaksikan semua terkejut. Bahkan 1008 undings di kejauhan, di antara mereka yang menonton pertandingan ini, banyak dari mereka menampakkan ekspresi terkejut. Benar, untuk bisa mengandalkan hanya hukum ground origin untuk masuk 10 besar. Juga, memiliki pemahaman mendalam tentang hukum dasar, namun tidak melangkah ke dalam hukum ruang angkasa adalah hal yang aneh. Tapi memang benar, begini saja. Dan hanya domainya saja yang sudah menakutkan. Bab 439. Luo Feng menyipitkan mata, menatap petarung liar di kejauhan Long Yun yang melepaskan domainya. 10 teratas alam semesta, semuanya memiliki domainya sendiri, dan sebagian besar domainya berada di level 9. Memiliki domain sama sekali tidak aneh, namun domain petarung liar ini hampir secara sempurna menggabungkan hukum asal tanah dengannya. Saat dia melepaskan domainnya, ruang di sekitarnya terasa hampir seperti memadat dan mengeras. Mengerikan. Pemahamannya tentang hukum asal-usul bahkan lebih kuat daripada Rong Jun. Sedangkan untuk pemahaman hukum asal antariksa, belum ada cara untuk memastikannya, namun dari tampilan domainnya, terlihat bahwa fusinya hampir sempurna. Luo Feng mengerti bahwa dia berada dalam kesulitan. Dia telah memahami dua hukum asal dan menggabungkannya dengan sempurna. Seperti persenjataan Nanshen, yang membutuhkan dua jenis hukum asal untuk digabungkan bersama. Namun, ini adalah sesuatu yang dapat dicapai Luo Feng hanya ketika dia benar-benar menggunakan persenjataan Nanshen. Adapun dirinya sendiri, setelah semua hukum asal emas bergantung pada binatang bertanduk emas dan hukum asal luar angkasa bergantung pada klon klan Mosha, menggunakannya bersama adalah tubuh bumi. Peningkatan Luo Feng memang terlalu cepat.
Efisiensi sekering yang dihasilkan tidak mampu mengimbangi binatang bertanduk emas dan kecepatan klan Mosha. Biarkan pertempuran itu terjadi. Pria berskala ungu lapis baja hijau menatap Long Yun yang jauh di arena dan berkata, 5 pertempuran segera dimulai. Pergilah. Berdiri di pesawat ulang-alik awan gelap di udara, Luo Feng menunjuk ke arah Long Yun. Segera 9 aliran energi emas keluar dari batang panjang emas tua di punggungnya, segera membentuk 9 bilah emas, dengan energi emas melilitnya. 9 pelangi emas itu seperti 9 kepala naga emas, meraung saat mereka bergegas menuju petarung liar Long Yun yang berdiri kokoh di tanah. 9 pelangi emas, mari kita lihat berapa banyak yang bisa kamu blokir. Luo Feng melihatnya. Cici. Domain kuning dengan diameter 50 m tampak sangat padat. Kecepatan 9 pelangi emas turun drastis saat mereka memasuki domain, sedemikian rupa sehingga orang bahkan bisa melihat perbedaan kecepatan. Seolah-olah menembus domain itu sangat sulit. Ketika mereka mencapai sekitar 50 m dari tubuh Long Yun, kecepatan mereka telah turun hingga hanya sepertiga dari aslinya, kekuatan mereka juga berkurang dibandingkan sebelumnya. Sial! 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 Pelangi emas berbenturan dengan baju besinya, Long Yun bahkan tidak bergeming. Domain ini sudah, di tengah udara, ekspresi Luo Feng sangat berubah. Ketebalan dan bobot bumi, kombinasi terbaik ruang dan domain, ketiganya menyatu dengan sempurna. 1008 unding siang jauh, pria tinggi dan besar itu tertawa keras, sepertinya hanya dari tekanan domainnya saja, Long Yun peringkat nomor 1 di 10 besar. Bolan lebih menekankan pada kecepatan, Long Yun menekankan pada pertahanan, keduanya sama sekali berbeda. Luo Feng ini tidak beruntung. Terakhir kali dia bertemu dengan Jia Lai 11 yang sulit, dan sekarang Long Yun yang lebih kuat. Haha. Ketika celana dalam yang jauh mendiskusikan Long Yun, dia sudah mengambil langkah besar dan bergegas menuju Luo Feng. Gemuruh. 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 Long Yun yang berlari, setiap langkah membuat seluruh arena bergemuruh, hampir seolah-olah seluruh gunung bergegas ke depan, diikuti oleh tubuhnya menjadi kabur dan terbang ke udara. Luo Feng segera menggunakan 9 utas dan meninggalkan 9 gambar di udara, menghindar jauh. Gemuruh. Long Yun mendarat di tanah. Long Yun, ambil langkah terkuatku. Di udara, Luo Feng meraung, mengertakkan giginya, formasi Sky Piercing. Ang. 9 pelangi emas segera berhenti di udara, mereka secara bersamaan terbang bersama dan menyatu. Kesembilan cahaya emas ini segera menjadi satu tubuh saat sejumlah besar benang emas kabur saling menjalin. Cahaya keemasan yang dibentuknya juga terus menyusut dan benang emas terus menipis. Meski sepertinya itu menyusut, sebenarnya, setiap bilah emas dibentuk dari 9 bilah kecil. Fusi cahaya keemasan ini sebenarnya terbuat dari 81 bilah emas kecil bersama-sama, dan 81 bilah ini berbentuk kecil. Satu-satunya hal adalah menutup jarak di antara mereka masing-masing. Dalam sekejap mata, 81 bilah telah menyatu dengan sempurna, membentuk satu bilah emas sejati. Pedang emas ini sama sekali tidak tampak seperti ilusi, itu padat. Dengan panjang sepertiga meter, itu benar-benar dibentuk oleh 81 bilah emas kecil yang menyatu. Saat mereka terus mengembun dan menyatu dengan erat, secara bersamaan benang emas yang tak terhitung jumlahnya menenun melaluinya, menyebabkan bilah ini menjadi nyata dan sempurna yang tak tertandingi. Memeriksa lebih jauh, seseorang bahkan tidak dapat menemukan jejak atau tanda dari bagian-bagiannya, hampir seolah-olah itu selalu menjadi pedang emas sepanjang sepertiga m ini. Ukiran emas di permukaannya, menyebabkan seluruh bilah memancarkan aura kuno. Nanshan Armament Level 2, formasi menembus langit. Sio. Pedang emas yang dibungkus dengan aliran energi emas hampir seperti komet, meninggalkan aliran energi emas saat melesat ke arah Long Yun. HM. Ekspresi Long Yun berubah, domain kuning yang dia kendalikan mengguncang tanah. Ci. 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 Seperti jarum yang menembus lapisan kain, bahkan setelah memasuki domain kuning sepenuhnya, itu masih memiliki 80% kekuatannya. Mengaum. Long Yun mengayunkan kapak besarnya yang menakutkan, area di sekitar kapak itu tampak tertekan, segera mengenai pedang emas itu. Gemuruh. Arena berguncang dengan keras. Long Yun mundur 3 langkah berat, setiap langkah itu sendiri mengguncang arena. 990 penonton jenius, bersama dengan 1008 unding semua terkejut saat mereka menyaksikan adegan ini. Mengherankan. Benar-benar kejutan. Luo Feng ini tidak hanya mencapai tingkat kedua dari 10.000 benang, pemahaman hukum asal emasnya juga meningkat pesat. Dia benar-benar bisa menggunakan formasi penusuk langit. Sekelompok celana dalam terkejut. Kompetisi kali ini tidak hanya memiliki dewa kematian Bolan yang sangat jenius sekali dalam 1 triliun tahun, tetapi juga memiliki dewa kematian lain yang pasti bisa menjadi nomor 1 di kompetisi lain. Jia Lai 11, Luo Feng, Gu Siluo, Rong Jun, Long Yun, jika mereka berada di kompetisi sebelumnya, mereka pasti bisa mendapatkan nomor 1. Bahkan jika itu bukan nomor 1, mereka akan berhasil mencapai 3 teratas. Dan kali ini, itu adalah pertemuan para elit. Dalam hal hukum asal, Luo Feng memang jauh lebih baik dalam hukum emasnya daripada hukum luar angkasa. Seseorang harus tahu bahwa Luo Feng mulai merasakan hukum emas jauh lebih awal, dan dalam hal kesulitan, hukum ruang angkasa jauh lebih sulit daripada hukum emas. Sejak dia mulai menggunakan 9 utas. Menggabungkan 9 utas bersama dengan pemahaman hukum emasnya, Luo Feng dapat memadukan 9 bilah menjadi satu untuk membentuk formasi menembus langit.
Ini adalah kartu truf besarnya, dia tidak terburu-buru untuk menggunakannya. Ketika dia berada di ruang pelatihan menara ke-6 sebelumnya, dia menghadapi 10.000 mammoth berambut darah. Terhadap 10.000, bila Luo Feng tidak cukup, secara alami menggunakan 9 lebih masuk akal. Melawan Long Yun bagaimanapun, 1v1, formasi menembus langit lebih kuat. Baik sekali. Mata Long Yun berbinar, segera bergegas maju dengan langkah. Dia berhasil menangkis kekuatannya. Hanya menderita luka ringan. Luo Feng mengerutkan alisnya, kekuatan formasi penusuk langit sangat mengejutkan, seseorang dapat dikatakan tak terkalahkan di tingkat bintang karena dapat menggunakan formasi pedang mimpi pertama. Jika itu masalahnya, maka menggunakan formasi kedua yang menembus langit bahkan lebih tak terkalahkan. Ini sebanding dengan bahkan binatang bertanduk emas di level yang sama, atau bahkan menekannya. Telah disebutkan sebelumnya bahwa binatang bertanduk emas bukanlah tipe pelatihan gila. Ini berarti bahwa hanya di kompetisi jenius tertinggi ini, seseorang bahkan akan bertemu pertandingan. Gemuruh. Long Yun bergegas ke langit, aliran energi kuning mengikuti dan menutupi kapak besar itu. Namun Luo Feng telah lama membentuk 9 gambar dan mengelak. Pergilah. Luo Feng menghindar dan meraung. Siu. Pedang emas sekali lagi menembus ke arah Long Yun. Gemuruh. Sepertinya tusukan langsung yang sederhana. Namun, itu diresapi dengan kekuatan yang tak terbayangkan, hanya sedikit melemah di domain berat Long Yun. Namun, Long Yun masih hanya mundur dan menangkis kekuatannya. Siu. 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 Berkali-kali pedang emas itu menembus ke depan. Long Yun seperti kura-kura yang terus-menerus menghalanginya. Dia ingin mengejar Luo Feng, namun kecepatan Luo Feng di sutle awan gelap itu terlalu cepat. Dalam 5 arena pertandingan berakhir silih berganti. Bolan melawan Rong Jun, Bolan menang. Qian Sui melawan Ao Pak Tela, Qian Sui menang. Jiang Mo melawan Ai Chen menang. Lancelot melawan Wuka, Wuka menang. Hanya satu pertempuran tersisa pada saat ini. Itu antara Long Yun dan Luo Feng. Long Yun seperti prajurit bercangkang yang menghalangi formasi menembus langit berkali-kali. Meskipun luka di tubuhnya masih dalam kendalinya, serangan pedang emas juga mempengaruhi kecepatannya, membuatnya tidak dapat segera meledak dan mengejar Luo Feng. Ledakan jarak dekat petarung dalam kecepatan sangat mengejutkan, cukup untuk mendekat dan membunuh pengontrol. Sayang sekali, formasi penusuk langit menghentikan Long Yun, dan dia tidak bisa melakukan apapun terhadap Luo Feng. Dan Luo Feng bahkan telah menggunakan serangan jiwa, namun dia tidak bisa melakukan apapun terhadap Long Yun. Keduanya menemui jalan buntu. Menit dan detik berlalu dan ruang arena berangsur-angsur menyusut, yang terpanjang dari pertarungan puncak ini berlangsung adalah 10 menit, arena akan terus menyusut hingga diameternya hanya 1 m. Ini untuk menghentikan pengontrol agar tidak terus-menerus terbang jauh, aturan konstan di seluruh. Sial. Luo Feng dalam masalah. Karena arena terus menyusut lebih banyak, hanya akan ada diameter 1 km yang tersisa, ruang berputar Luo Feng akan menyusut juga, itu akan sangat merugikannya. Ketika diameter yang tersisa hanya 100 m, Luo Feng hanya bisa memaksakan senyum. 100 m? Pada bintang level 9, hanya satu langkah bisa menutup jarak itu. Yang lebih penting adalah domain Long Yun mempertahankan tekanan tertinggi dalam area 50 m. Mengingat diameter arena hanya 100 m sekarang, tekanannya hampir menutupi seluruh ruang arena. Itu berarti, dimanapun Luo Feng terbang untuk menghindarinya, dia akan tetap berada di domain. Dalam hal tekanan domain, tidak ada yang bisa menandingi Long Yun. Bahkan Bolan akan lebih lemah. Peng! 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 Di area kecil itu, wajah Long Yun memerah. Dia menari dengan liar dengan kapak besar. Tekanan domain telah benar-benar menahan Luo Feng. Bertahan sampai ruang hanya tersisa 50 m, Luo Feng akhirnya jatuh. Kekalahannya tampak tidak adil, namun tidak adil sama sekali. Itu tidak adil karena jika ruangnya tidak menyusut, Long Yun tidak akan pernah mendapat kesempatan untuk mendekat dan membunuhnya. Itu tidak adil karena dalam hal pemahaman hukum dan fusi serta penggunaan, lawannya memang lebih kuat dalam segala hal. 5 teratas telah dipilih, mereka adalah Bolan, Qian Sui, Ai Chen, Wuka dan Long Yun. 3 pria dan 2 wanita. Seru banget, pertarungan 5 ini memang seru dengan banyak kejutan. Pria berskala ungu lapis baja hijau tersenyum dan memandang 1000 pemuda, semuanya istirahat, sebentar lagi, 5 ini akan terlibat dalam duel putaran pemenang. Aturannya adalah, setiap orang dari 5 orang harus bertarung satu sama lain. Setiap kemenangan akan mendapatkan 1 poin, dan poin terakhir akan menentukan 1 dan 2 teratas. Setelah beberapa saat, Luo Feng mengangkat teh dan minum, Rong Jun duduk di sampingnya dan keduanya menyaksikan pertempuran yang jauh di arena. Sayang sekali. Rong Jun menghela nafas, kamu benar-benar mencapai formasi yang menembus langit. Anda pasti memiliki kekuatan untuk menjadi nomor 2. Jika seseorang mengatakan bahwa Long Yun kuat dalam pertahanan, daripada kamu Rong Jun kuat dalam serangan. Jika Anda belum pernah bertemu Bolan, Anda bisa memiliki kesempatan untuk menjadi nomor 2. Luo Feng juga tertawa. Keduanya bertukar pandang dan tertawa. Keduanya adalah orang yang berkemauan keras dan terencana dengan baik. Luo Feng bersikeras pada jalur pengontrolnya sementara Rong Jun bersikeras pada teknik yang dibuatnya sendiri. Setiap jalan memiliki triliunan jalur, yang utama berkomitmen pada pilihan seseorang. Lagi pula jalan apapun bisa mengarah pada menjadi seorang pejuang yang sangat kuat. Satu-satunya ketakutan adalah meragukan diri sendiri. Dalam pertarungan jenius ini, mereka berdua dianggap tidak beruntung.
Salah satunya bertemu Bolan, sedangkan yang lainnya tersesat karena menyusutnya arena. Itu telah berakhir. Perjalanan untuk mereka berdua telah berakhir di sini, karena mereka akhirnya dapat mencapai 10 besar. Long Yun ini pasti kuat. Seru Rong Jun, sambil menatapnya mengalahkan Pangeran Manka di arena. Fusi domainya lebih kuat darimu, bagaimanapun cara kerja kapaknya, tidak bisa dibandingkan dengan kerja bilahmu. Luo Feng berkata, lihat, Qian Sui itu, benar-benar kuat, dia menang. Dia satu-satunya pengontrol dari 5 besar. Namun, kekuatan serangannya jelas tidak bisa dibandingkan dengan formasi menusuk langitmu. Jika Anda ada di sana, Anda bisa dengan mudah mengalahkan Qian Sui. Kata Rong Jun. Saat mereka mengobrol dan menyaksikan pertempuran. Pertandingan berlalu dengan cepat. Segera, hasil akhirnya keluar. Bolan, setelah 4 kemenangan berturut-turut, ia menjadi nomor 1 yang tak terbantahkan. Long Yun, dengan 3 kemenangan 1 kekalahan, menjadi nomor 2. Dia kalah melawan Bolan. Pisau Bolan terlalu cepat dan ganas. Bolan mendapatkan hak untuk memasuki area rahasia utama, dan semua orang menerimanya. Adapun Long Yun memasuki area rahasia utama, itu membangkitkan kecurigaan banyak orang. Lagi pula, Jia Lai 11, Luo Feng, Rong Jun semuanya sebanding dengannya. Namun jika salah satu dari ini berhasil masuk ke area rahasia utama, mereka juga akan menimbulkan kecurigaan yang sama. Demikian pula, tanpa petunjuk luar biasa yang jelas, semua orang tidak akan diyakinkan. 1000 jenius dan 1008 undings berdiri di alun-alun dan mendengarkan pria bersisik ungu lapis baja berbicara. Nomor 1 dan 2. Angka 3 sampai 10. Angka 11 sampai 100. Angka 101 sampai 1000. 4 level telah dipilih. Kompetisi puncak jenius manusia kali ini telah berakhir dengan sempurna hari ini. Pria bersisik ungu lapis baja hijau tersenyum, kalian semua adalah kelompok yang sangat luar biasa. Saya percaya bahwa dalam 10 hingga 100 era, akan ada banyak dari Anda yang namanya saja akan mengguncang seluruh alam semesta. Nanti akan ada spesialis yang menghubungi Anda untuk membawa Anda ke markas utama Virtual Universe Company kami. Di sana, Anda akan berkumpul dan kemudian menuju ke alam semesta primal. Mulai hari ini, jalanmu tidak lagi biasa. Perusahaan alam semesta virtual kami akan menggunakan kekuatan penuh kami untuk membantu Anda. Adapun apakah Anda menjadi makhluk kuat yang mengguncang seluruh alam semesta, atau pejuang normal, atau mati di tengah jalan, itu semua tergantung pada diri Anda sendiri. Bekerja keras, jalanmu untuk menjadi kuat baru saja dimulai. Suara pria bersisik ungu berjubah hijau bergema di benak semua orang. Kompetisi jenius ini akhirnya berakhir. Bab 440. Pertarungan jenius akhirnya berakhir. Apakah itu 9 Blade Knight yang perkasa atau 1008 undings, mereka semua segera pergi. Luo Feng dan 1000 pemuda masih tetap di sana saat pekerja di samping mereka berteriak, semuanya tolong tinggal sebentar. Kami masih memiliki beberapa hal untuk didiskusikan dengan Anda semua terkait dengan kami yang akan membawa Anda ke kantor pusat Virtual Universe Company. Setelah beberapa saat, di dalam restoran nomor 2 di alun-alun, Luo Feng dan 1000 jenius duduk di ruang rapat. Izinkan saya memperkenalkan diri, saya Mana. Sekitar pukul 2:67 m, sambil tersenyum dengan guratan di lehernya, pria itu berdiri di depan ruang pertemuan, karena perusahaan alam semesta virtual kita harus mengatur agar kapal alam semesta secara khusus menerima kalian semua, bisakah semua orang mengisi kertasnya? Di depan Anda dengan alamat planet yang benar, dan saya akan mengumpulkannya. Luo Feng mengambil pena dan mulai menulis, Negeri Ganwu Universe, Starfield Gunung Naga Hitam, Galaksi Bima Sakti, Bintang Bailan. 1000 pemuda dari banyak negara semesta sedang menulis. Apakah kita membutuhkan ini? Beritahu kami di mana harus berkumpul dan kami akan mengambil kapal kami sendiri dan pergi, bukankah begitu? Benar, tidak perlu menjemput kami, itu merepotkan. Di antara kelompok itu ada yang berteriak. Mana tersenyum dan berkata, karena perjalanan akan melewati banyak negara semesta, itu sangat jauh, dan kapal alam semesta normal berjalan sangat lambat di alam semesta yang gelap. Untuk benar-benar mencapai markas perusahaan kita, tentu membutuhkan waktu yang sangat lama. Untuk menghemat waktu semua orang, tentu saja, perusahaan alam semesta virtual kami akan secara khusus mengatur kapal alam semesta terbaik untuk menerima Anda. 1000 ini, yang terjauh dari markas kita adalah 1,5 miliar tahun cahaya jauhnya. Mana tersenyum, dan perbandingan jarak antara Dark Universe dibandingkan dengan Real Universe adalah 10.081.000 kali. Bahkan jika seseorang bergerak dengan kecepatan cahaya, masih membutuhkan 150 tahun untuk mencapainya. Diam. Ruang pertemuan yang awalnya ramai menjadi sunyi. Bahkan Luo Feng yang dengan serius mengisi formulir tidak bisa membantu tetapi melihat ke atas. 150 tahun? Ya dewa, 150 tahun? Seorang manusia binatang yang terlihat seperti singa di sudut berseru karena dia terkejut. Waktu terlama yang pernah saya duduki di kapal semesta dan bepergian hanya sekitar 2 bulan, 150 tahun ini. Alam semesta terlalu besar. Saat itu, hanya menuju dari bumi ke bintang naga bertanduk, dengan memanfaatkan perjalanan alam semesta dalam bidang bintang gunung naga hitam, membutuhkan waktu sekitar setengah bulan. Dan itu hanya satu medan bintang. Di atas bidang bintang, ada sektor bintang yang lebih besar, dan setiap sektor bintang sangat luas. Yang terjauh dari markas adalah 1,5 miliar tahun cahaya, sama sekali tidak berlebihan. Jika semua orang mengambil kapalnya sendiri. Poin pertama adalah kecepatannya terlalu lambat, karena itu akan membutuhkan banyak waktu.
Poin kedua adalah karena perjalanan yang lama, jumlah energi yang terbuang oleh kapal akan sangat mengejutkan. Poin ketiga dan juga yang paling penting adalah ketika kamu melakukan perjalanan di alam semesta yang gelap, ada beberapa tempat khusus yang tidak aman, kamu akan bertemu bajak laut alam semesta. Atau bahkan beberapa ras lain yang akan merampok Anda. Bagi semua orang di sini, keamanan adalah yang terpenting. Di atas panggung, Mana tersenyum, saat ini kapal alam semesta normal terbaik paling banyak dapat melakukan beberapa kali kecepatan cahaya di alam semesta yang gelap. Artinya, perjalanannya masih terlalu lama. Luo Feng mengangguk. Dengan mencapai kecepatan cahaya di alam semesta yang sebenarnya, menurut aturan perhitungan, seseorang dapat segera mencapai alam semesta yang gelap. Namun, ada kecepatan dasar tetapi tidak ada batas atas. Selama kapal Anda cukup bagus, seseorang bisa mencapai lebih cepat, 1 kali, 2 kali, 3 kali kecepatan cahaya. Jika kapal semesta Anda cukup bagus, Anda bisa mencapai kecepatan itu di alam semesta yang gelap. Kapal Black Dragon Mountain Grade AC bisa mencapai 1,5 kali kecepatan cahaya di alam semesta yang gelap. Bahkan dengan kecepatan itu, untuk jarak 1,5 miliar tahun cahaya, seseorang masih harus terbang terus-menerus selama 100 tahun. Koleksi selesai. Pancaran cahaya mendarat di kertas setiap orang, dan layar muncul di depan ruang pertemuan. Di atasnya ada peta galaksi besar, dan di sampingnya ada angka dan simbol yang rumit. Mana melihat dan kembali ke 1000 jenius, tersenyum, perhatian semua, alamat tertulis Anda semuanya telah dicatat dalam file kami. Menurut 1000 lokasi berbeda dan sumber daya kapal kami telah memilih rute terbaik untuk Anda masing-masing. Itu akan makan waktu berapa lama? Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mencapai markas besar alam semesta virtual? Beberapa tidak bisa tidak bertanya. Luo Feng juga mengerutkan alisnya dan menatap Mana di atas panggung. 150 tahun? 100 tahun? Tidak peduli apapun itu masih terlalu lama. Karena kalian semua memiliki jarak yang berbeda, kapal yang diatur akan melakukan perjalanan dengan kecepatan yang berbeda juga, saya masih dapat menjamin Anda bahwa waktu tempuh maksimum adalah 3 tahun. 3 tahun? Sangat singkat. Bagaimana mungkin? Seberapa cepat kapal semesta itu mencapainya untuk melakukan perjalanan 1,5 miliar tahun cahaya dalam 3 tahun? 1000 orang jenius termasuk Luo Feng sebagian besar menatap dengan mata terbelalak. Mereka sama sekali tidak naif, bahkan Luo Feng yang telah berpartisipasi dalam 2 lelang Ganwu pun terkejut. 3 tahun perjalanan di alam semesta yang gelap, dengan jarak 1,5 miliar tahun cahaya, itu berarti kapal bisa mencapai 50 kali kecepatan cahaya. Ini hanyalah angka yang luar biasa. Kapal kelas AC biasanya sedikit di atas 1 kali. Bahkan kapal kelas E mungkin hanya beberapa kali, seperti kapal otomat yang diperoleh Luo Feng, tingkat teknologi itu jauh lebih banyak daripada kapal kelas 3 manusia biasa. Namun kapal otomat itu bisa melaju paling banyak 10 kali kecepatan cahaya di alam semesta yang gelap. Perusahaan alam semesta virtual kami akan mengatur pengiriman kelas F untuk semua orang. Mana tersenyum, dan ini bukan kapal kelas F yang mudah dibeli. Melainkan, kapal kelas F khusus yang hanya diproduksi di Virtual Universe Company. Teknologi ini jauh melebihi kapal kelas F biasa di negara-negara semesta. Diam. Tertegun. Kaget. Kapal kelas F, Master Yunmo Planet, Huyan Bo menghabiskan banyak sekali kekayaan untuk mendapatkan satu kapal kelas F. Banyak pakaian dalam yang bahkan tidak mampu membelinya. Hanya dari 2 fakta tersebut, orang bisa melihat betapa mahal dan berharganya sebuah kapal kelas F di dalam banyak kerajaan bidang bintang, seperti kerajaan Gunung Naga Hitam, bahkan tidak ada satupun kapal kelas F di seluruh kerajaan. Meskipun negara-negara alam semesta biasanya memilikinya, mayoritas kapal kelas F bahkan tidak dapat mencapai kecepatan 50 kali kecepatan cahaya di alam semesta yang gelap. Luar biasa. Duduk di sebelah kanan Luo Feng adalah Pangeran Manka. Pangeran Manka Wuka menatap Mana di atas panggung dan berkata dengan lembut, benar-benar luar biasa. Sebenarnya bisa mengirim 1000 kapal kelas F, dan semuanya dengan teknologi seperti itu. Ayah Kekaisaran saya pernah berkata sebelumnya bahwa teknologi perusahaan alam semesta maya seperti tanah suci bagi teknologi umat manusia. Tapi itu terlalu luar biasa. Di antara kelompok manusia, teknologi perusahaan alam semesta virtual menempati peringkat pertama. Bahkan di alam semesta yang luas, dalam ras yang tak terhitung jumlahnya, mereka yang benar-benar mampu bersaing dengan teknologi perusahaan alam semesta maya sangatlah jauh dan sedikit. Hanya ras seperti ras otomat atau ras lain yang sangat sedikit yang memiliki level seperti itu. Tuan Mana, bisakah kita membeli kapal kelas F ini? Seseorang berteriak. Benar, bisakah kita membelinya? Pangeran Manka berteriak. Ini adalah item internal perusahaan alam semesta virtual kita. Sebagai anggota inti dalam perusahaan kami, Anda semua pasti dapat membelinya. Namun Anda hanya dapat menggunakannya untuk diri Anda sendiri. Anda tidak dapat menjualnya kepada orang lain. Jika Anda ingin menjualnya, Anda harus menjualnya kembali ke perusahaan alam semesta virtual kita. Mana tersenyum, satu-satunya hal adalah kapal kelas F ini terlalu mahal. Bahkan di antara pakaian dalam, banyak dari mereka tidak mampu membelinya. Anda semua tidak boleh terlalu cemas, berlatihlah keras dan ketika Anda menjadi pejuang mutlak dalam perusahaan kami, perusahaan mungkin akan memberi Anda satu sama sekali. Sekelompok pemuda segera tersenyum. Prajurit absolut diberi kapal alam semesta kelas F? Untuk benar-benar dialokasikan satu, hanya tingkat kekuatan apa yang harus dicapai seseorang. Bagi sekelompok level bintang ini, itu memang terlalu jauh. Luar biasa.
Luo Feng tidak bisa membantu tetapi bergumam. Sik, Madman. Pangeran Mankawuka di samping berbalik dan berkata dengan lembut, jangan dengarkan orang-orang ini terlalu membual. Tidak ada yang namanya makanan gratis di alam semesta. Jika Anda ingin menerimanya, Anda pasti harus membayarnya dengan satu atau lain cara, itulah yang dikatakan ayah saya. Bagaimanapun izinkan saya memberitahu Anda, perusahaan alam semesta virtual jelas merupakan tanah suci bagi umat manusia, dengan harta dan teknik yang tak terhitung jumlahnya. Sayang sekali kami tidak memasuki area rahasia utama, tapi masih baik-baik saja. Kami telah memasuki area awal absolut, ada banyak keuntungan juga di sana. Anda akan tahu di masa depan. Ah, Luo Feng tersenyum dan mengangguk. Izinkan saya memberitahu Anda semua. Mana tersenyum, peringkat 1000 teratas, hadiah uang untuk masing-masing sedang dikirim sekarang, silakan periksa rekening bank Anda ketika Anda kembali. Untuk saat ini, semua orang bisa pergi. Ketika perusahaan alam semesta virtual kami mengirimkan surat khusus kepada Anda nanti untuk memberitahu Anda tentang waktu penjemputan, harap hadir di alamat tertulis dan bersiaplah. Jangan biarkan kami tidak dapat menemukan Anda. Mana tersenyum, jadi, kembalilah dan temani keluarga dan teman-temanmu. Segera, Anda semua akan meninggalkan rumah untuk jangka waktu yang lama. Ruang rapat yang ramai tiba-tiba menjadi sunyi. Baik. Mereka harus meninggalkan rumah untuk waktu yang lama. Hanya menuju ke markas saja membutuhkan waktu 3 tahun, dan itu di kapal alam semesta kelas F mahal yang mereka kirim. Seseorang harus mengatakan, menghadapi alam semesta yang luas, hanya perjalanan saja yang memakan waktu yang sangat lama. Siluet manusia mulai menghilang dari ruang rapat, semua orang pergi. Setelah pergi, kesadaran Luo Feng sekali lagi memasuki alam semesta virtual dan memasuki lokasi yang ditetapkan distrik Teluk Bintang 9 Pulau Naga Hitam. Dia muncul di petak rumput, namun tidak ada seorang pun di sana. Mereka semua tidak ada? Luo Feng menggelengkan kepalanya dan tertawa, benar, saya belum memberitahu mereka tentang kompetisi yang berakhir hari ini. Kompetisi jenius tidak disiarkan ke publik. Rekaman itu diedit dan dipotong setelah semuanya untuk menghasilkan rekaman terbaik dan paling menarik untuk disiarkan. Lagi pula, banyak pertempuran terjadi secara bersamaan, dan itu terjadi dengan sangat cepat. Istri saya seharusnya ada di perusahaannya sekarang. Luo Feng duduk di kursi di rumputan. Markas perusahaannya sepertinya telah pindah ke benua Ganwu, benar-benar ganas. Susin awalnya sangat pandai berbisnis. Membuka bisnis di bumi tidak memberinya banyak pencapaian, karena itu dia memasuki alam semesta virtual dan membukanya di sana. Dunia maya ini adalah pasar terbesar umat manusia di alam semesta karena mengumpulkan hampir 100% elit negara semesta. Makanya ada banyak perusahaan di jagat maya. Dengan dukungan finansial Luo Feng, Susin memiliki cukup modal dan tumbuh dengan sangat cepat. Hai Kecil dan Ping Ping seharusnya berada di dojo Ganwu, atau bermain game virtual. Luo Feng bergumam, orang tuaku seharusnya juga bermain game virtual. Siapa yang tahu bagaimana mereka bisa menyukai jenis permainan virtual abadi Cina? Alam semesta virtual memiliki puluhan ribu jenis permainan yang berbeda. Jenisnya seperti orang Cina abadi, meski namanya mungkin berbeda, tapi banyak juga yang mirip. Orang tuanya mulai menyukai mereka, ayahnya bahkan berteriak, saya selalu memikirkan hari ketika saya masih muda, sehingga saya dapat mengalami game virtual seperti ini sangat mendebarkan. Orang tuanya senang, tentu saja Luo Feng tidak mengganggu mereka. Aku harus pergi. Saya akan meninggalkan rumah untuk waktu yang sangat lama. Perasaan Luo Feng sangat kompleks. Dia bisa memahami pikiran Hong saat itu. Kakak laki-laki. Anda kembali? Tiba-tiba sebuah suara bergema. Dari balkon villa 3 lantai yang jauh, Luo Hua melihat ke atas dan berteriak.